making disciples, transforming lives. Saya sepanjang hari ini berkhotbah dari pesan yang saya gumuli, yang saya coba pelajari Alkitab, bertemakan excellence. Saya sudah khotbah di beberapa gereja lokal, tapi giliran sekarang di rumah sendiri, saya khotbah dan ini di streaming. Semoga ini juga sampai kepada seluruh jemaat di regional kita. Saya memberikan judul, saudara, sepanjang hari ini khotbah saya dengan tema Excellence that attracts God. Excellence yang menarik perhatian Tuhan. Ada banyak tokoh Alkitab, di ibadat terakhir ini kita akan belajar dari Rebeka atau dari Ribka. Saudara, kenapa kita perlu memiliki spirit of excellence? Di tahun yang baru ini, saya sampaikan pesan ini supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang diperbaharui. Kita harus menjadi orang-orang yang diperbaharui. Pribadi yang berubah menjadi lebih baik. Dan itu terlihat dari sikap kita, dari cara kita bekerja, dari motivasi kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat perubahan kita. Kalau Anda seorang suami, seorang istri, Anda harus punya resolusi. Tahun ini aku mau menjadi pribadi yang lebih baik. Pasangan yang lebih baik, suami lebih baik, istri lebih baik. Orang tua lebih baik, pelayan Tuhan lebih baik, hamba Tuhan lebih baik, pengusaha lebih baik. Saudara, pekerja, karyawan, profesional yang lebih baik. Amin saudara. Dan saya merasa ini perlu jadi DNA kita. Ini yang perlu kita hidupi di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di tempat kerja, termasuk di dalam pelayanan kita. Kita harus punya spirit of excellence. Banyak orang dunia menggambarkan excellence itu pertama-tama dari doing. No. Excellence itu sesuatu yang berasal dari dalam sebelum dia terekspresi di dalam tindakan yang ada di luar. Excellence itu bukan perfeksionisme. Karena orang yang perfeksionis, saudara, bisa lahir dari motivasi karena dia takut dikritik, takut terlihat buruk, takut ditolak. Sementara excellence, sekalipun dia bisa menghasilkan sesuatu yang sempurna atau perfect, tapi akarnya, motivasinya bukan itu. Motivasi excellence itu harus berasal dari dalam karena kita hidup di hadapan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata, dari segala apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, bukan seperti untuk manusia tapi seperti untuk Tuhan. Itu semua harus jadi motivasi. Itulah ayat emas daripada excellent. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang gadis muda yang bernama Ribka. Saudara, gara-gara tindakan sederhana yang dilakukan, tapi itu punya nilai excellence di dalamnya, saudara, nasibnya berubah. Dia akhirnya masuk dalam silsilah garis yang menurunkan Mesias. Kenapa saudara? Karena dia mengerti dan menghidupi the spirit of excellence. Mari kita langsung buka ayatnya saudara. Kita buka di Kejadian pasal 24, kita baca ayat 12 sampai 20. Lalu berkatalah ia, Tuhan, ia ini siapa? Ia di sini adalah Eliezer. Siapakah dia? Dia adalah hamba daripada Abraham yang ditugaskan untuk mencari jodoh buat anaknya yang bernama Ishak. Saudara, supaya dia mendapat jodoh dari tanah kelahirannya atau dari tanah kerabat. Di mana ada kerabat, hubungan kerabat. Saya ulangi. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air. Dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan gubri. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham.
Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya, serta berkata, "Tolong, beri aku minum air sedikit," katakan air sedikit, "dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, paling tidak ada 3 poin yang menjelaskan apa itu Spirit of Excellence yang kita bisa contoh dan teladankan, dan kita bisa terapkan di dalam semua aspek kehidupan kita. Saudara, siapakah Eliezer? Dia diutus untuk mencarikan jodoh bagi anak dari tuannya, yaitu Abraham. Anak dari tuannya Abraham ini bernama Ishak. Waktu dia pergi, dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, kiranya Engkau memberkati tuanku Abraham. Kiranya Engkau membuat perjalananku berhasil untuk mencarikan pasangan atau jodoh bagi anak daripada tuanku. Kiranya terjadi begini. Di sini ada banyak anak-anak perempuan yang turun untuk menimba air. Kiranya orang yang kepadanya aku minta minum, lalu dia memberikanku minum beserta juga unta-untaku dikasih minum, maka dialah jodoh. Maka dialah orang yang Tuhan sudah tentukan untuk menjadi jodoh daripada anak tuanku." Saudara, coba perhatikan ayat 18 sekali lagi. Ayat 17, "Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, 'Tolong beri aku minum sedikit dari buyungmu itu.' Jawabnya, 'Minumlah Tuan,'" perhatikan kata-kata ini. "Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya minum." Perhatikan kata segeralah di situ. Kata segera di situ menunjukkan bahwa Ribka itu cepat tanggap memenuhi kebutuhan orang lain. Ini menunjukkan sebuah kerelaan hati untuk memenuhi orang yang membutuhkan. Kata segera di sini menunjukkan tidak ada penundaan, tidak ada keraguan. Saudara, tidak ada sama sekali dia berpikir-pikir. Dia langsung dengan sigap, dengan tanggap memenuhi kebutuhan orang lain. Saudara, dan kata segera di sini menunjukkan ketulusan. Kenapa? Perhatikan, Ribka itu sama sekali tidak tahu siapa orang ini. Ribka juga nggak tahu bahwa orang ini minta tanda bahwa nanti orang yang memberikan dia minum itu akan jadi jodoh daripada, jadi calon menantu daripada tuanku. Ribka juga nggak tahu bahwa orang ini punya bos, itu konglomerat namanya Abraham. Dia nggak mengerti bahwa dia sedang mencarikan anak daripada tuannya itu jodoh. Jadi Ribka itu semata-mata bertindak karena dia menemukan sukacita di dalam memenuhi kebutuhan orang lain. Titik. Motivasinya hanyalah ingin membantu atau menolong. Sama sekali dia tidak bergerak karena ada motivasi dari luar yang berupa imbalan. Saudara harus tahu, di zaman Ribkah itu hidup, saudara, seorang anak gadis boleh menolak permintaan orang asing dengan alasan keamanan. Gak usah orang asing, saudara. Gak usah kalau Anda itu anak, saudara punya anak.
Pasti Anda akan berkata jangan ngomong sama orang asing. Gak usah anak saudara. Pernah istri saya itu mewanti-wanti ART saya pada waktu itu. Ya long time ago ketika dia itu mau pulang ke desa. Dan ini adalah kali pertama dia naik bis. Itu istri saya, Pastor Lena itu, saudara kasih pesan-pesan itu kayak kasih pesan ke anak. Kamu ya jangan ngomong sama orang asing. Jangan mau terima tawaran kamu mau dikasih air mineral lah apa, nggak usah. Kalau kamu dimintain tolong, kamu sudahlah nggak usah. Karena apa? Hati-hati di musim mudik begini, banyak copet, banyak orang kasih obat tidur. Kamu nanti dirampok. Kamu juga kalau mau tidur di mobil, jangan minum antimo banyak-banyak. Karena pernah ada ART saya minum antimo sampai 2 biji, saudara. Nggak bisa bangun, saudara. Nanti kamu barangmu dicopet, barangmu diambil, kamu nggak kerasa. Pokoknya kamu begitu nyampe, pokoknya begitu kamu bangun, kamu harus kasih. Saya sudah di sini bu, saya sudah di sini bu, saya sudah sampai bu, kamu harus kasih kabar. Di zaman itu juga sama, bagi seorang gadis, ketemu sama orang asing, apalagi kalau dia bercakap-cakap atau minta pertolongan, mereka punya hak untuk menolak dengan alasan keamanan. Tapi coba perhatikan, Ribka sama sekali tidak menolaknya, tidak menunjukkan ada hesitant, tidak menunjukkan ada penundaan, keraguan sedikit pun. Dia menolong bahkan tanpa tahu siapa orang ini. Saudara, kalau Anda itu melayani hanya kepada orang penting saja, itu bukanlah ketulusan. Itu bisa jadi strategi. Kalau Anda hanya melayani orang-orang yang bisa membalas budi Anda, yang bisa memberikan Anda imbalan, saudara, itu namanya manipulasi. Saudara, Ribka sama sekali nggak tahu orang ini, sama sekali nggak tahu bahwa dia punya bos kaya raya, sama sekali nggak tahu bahwa dia itu mencari jodoh dengan tanda siapa yang memberi aku minum, dialah orangnya. No, motivasinya murni dari dalam untuk menolong kebutuhan, mengisi kebutuhan orang lain. Tidak ada alasan eksternal berupa imbalan, berupa keuntungan, atau dia bisa mendapatkan balasan. No. Itulah sebabnya, saudara, poin pertama, catat baik-baik, munculkan. The spirit of excellence terlihat dari kerelaan hati di dalam melayani. Bapak Ibu, excellent itu pertama-tama dari hati yang ingin memenuhi kebutuhan orang lain. Anda menemukan sukacita di dalam melayani. Tidak ada alasan lain, Anda melayani bukan karena imbalan, Anda melayani bukan karena ada balasan. Sesederhana Anda melayani, memenuhi kebutuhan orang lain karena Anda menemukan sukacita di dalamnya. Itulah namanya kerelaan. Tadi pagi saya ceritakan ada cerita kisah seorang opa, entah Anda pernah dengar enggak. Seorang opa yang punya kebiasaan tidur siang itu menjelang sore. Itulah kebiasaan dia setiap hari. Dan satu kali dia terganggu karena ada 5 anak kecil dari kampung sebelah bermain sambil berteriak-teriak di depan rumah dia. Dia keluar memarahi anak-anak kecil itu, tapi anak-anak itu tidak menghiraukannya. Hari berikutnya, hari kedua, dimarahi, tapi anak-anak itu tidak pernah berhenti. Hari ketiga dimarahi, anak-anak itu tetap berteriak-teriak. Hari keempat, opa yang sudah tua ini mengganti strateginya. Dia mendekati anak-anak itu sambil berkata, anak-anak kemari, opa akan kasih uang 10.000 masing-masing kalau kalian berteriak lebih keras daripada hari-hari kemarin. Waduh, mereka seperti kuda liar yang lepas kandang. Kemarin dilarang-larang, dimarah-marahin, sekarang malah dikasih duit. Mereka teriak sekencang-kencangnya, saudara. Hari keberapa ini? Hari kelima, mereka teriak sekencang-kencangnya, dikasih uang 10.000. Hari ke-6, mereka teriak sekencang-kencangnya, dikasih uang 10.000. Hari ke-7, opanya minta maaf.
Anak-anak maaf ya, opa sekarang cuma bisa kasih uang 5.000. Hari ke-8 dikasih 5.000. Hari ke-9 dikasih 5.000. Mereka awalnya mengomel, ya kok 5.000, tapi mereka tetap berteriak, tapi gak sekencang hari-hari yang kemarin. Di hari ke-8, opanya meminta maaf. Anak-anak, maaf kali ini opa gak bisa kasih uang sama sekali. Ya kalau begitu ngapain kita teriak-teriak di sini? Lebih baik kita pulang saja. Mereka pulang dan opa bisa tidur dengan nyenyak. Apa moral of the story? Moral of the story adalah terjadinya shifting antara motivasi internal yang awalnya mereka itu berteriak-teriak karena kegembiraan bermain bersama dengan teman. Sekarang motivasinya jadi berubah, motivasinya jadi ada alasan eksternal yaitu menerima reward berupa uang. Dan guess what? Waktu motivasinya shifting, ketika rewardnya itu berkurang, motivasinya berkurang. Ketika rewardnya nggak ada, motivasinya hilang. Itulah sebabnya motivasi paling rendah itu adalah motivasi karena rangsangan reward. Saudara, rangsangan imbalan. Pada awalnya anak-anak kecil itu berteriak, mau dibayar nggak dibayar, mereka bukan karena uang. Mereka menemukan sukacita, kegembiraan di dalam bermain bersama dengan teman. Tapi begitu ada uang, motivasinya berubah jadi reward demi mendapatkan uang. Dan apa yang terjadi ketika uangnya nggak ada, motivasinya pun lenyap. Anda nggak mungkin bisa bergerak di dalam excellence kalau Anda itu hanya excellence kalau ada reward. Saya ulangi. Anda nggak mungkin akan memberikan yang terbaik di level excellence kalau apa yang Anda lakukan itu selalu basisnya imbalan. Pernah nggak Anda ketemu sama orang harusnya bisa mengerjakan sebuah dokumen dalam waktu setengah jam, tapi gara-gara nggak ada tips jadi 2 minggu? Pernahkah Anda melihat orang yang melayani, memberikan yang terbaik, karena upah, karena imbalan, karena ingin dapatkan pujian, ingin dapatkan pengakuan, validasi, ingin dapatkan apresiasi. Begitu semuanya gak ada, mereka melakukannya dengan asal-asalan. Mereka gak lagi memberikan yang terbaik. Mereka kecewa. Itulah sebabnya kita harus belajar. Kita melayani, kita bekerja di perusahaan. Saudara, mau ada bonus gak ada bonus, mau dilihat orang gak dilihat orang, mau dapat apresiasi dari bos atau tidak, mau ada orang memberikan penghargaan atau tidak, saudara akan tetap memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena pada dasarnya Anda menemukan sukacita ketika Anda melayani. Anda menemukan sukacita ketika Anda memenuhi kebutuhan orang lain. Sukacita Anda melayani gak tergantung dari rangsangan dari luar. Tapi itu sesuatu yang ada dari dalam. Katakan amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, para pelayan Tuhan di GMS, tidak ada satupun yang dapat amplop. Mereka melayani dengan ketulusan. Saudara, pendeta GMS juga berapapun mereka khotbah 7 kali dengan yang 2 kali, gak ada bedanya. Saudara, saya khotbah 7 kali hari ini. Kalau bisa nanti ada ke ibadah ke-8 saya pun kuat. Dan saya enjoy every moment. Why? Loh kok bisa? Gak ada amplop loh Pastor Fuji. Yes, gak ada amplop. Why? Karena saya menemukan sukacita ketika saya melayani. Yang kedua, saya bersukacita karena saya yang berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan saya bisa melayani. Saudara, saya gak melayani karena amplop. Kita gak dicetak untuk seperti itu. Beberapa bulan yang lalu istri saya, saudara, operasi usus buntu. Hari Senin. Di hari Minggunya dia dijadwal, sehari sebelum jadwal dia operasi. Hari Minggunya dia itu jadwal khotbah di GMS Alam Sutra. 7 kali kebaktian. Saya udah katakan, paruan saja sama orang, kamu itu usus buntu.
Enggak. Atau change schedule. Saya kebetulan jadwal saya di GMS Gandaria City. Cuma 3 kali khotbah. Terus rasa kayak liburan, saudara. Sudah biasa khotbah 7 kali, khotbah 3 kali itu enteng banget, saudara. Change tuker aja, saya yang khotbah di Alam Sutra, kamu khotbah di Gandaria. Nggak mau, tetap. Akhirnya dia lakukan, besoknya operasi, di tengah-tengah saya nungguin, dia sudah siuman, dia sudah proses pemulihan dari anestesi. Saudara, ketika ngobrol-ngobrol dia ngomong gini, aduh aku puas banget, dia ngomong gitu. Kemarin bisa khotbah 7 kali. Lalu dia ngomong rasanya itu kayak gimana ya, khotbah melayani jemaat yang aku sayangi. Saudara, di situ saya tambah kagum, tambah cinta. Saudara, dia ngomong, aku ini bukan pengkhotbah yang khotbahnya itu sampai memukau, yang benar-benar yang gimana. Tapi aku tuh bisa puas selesaikan khotbah 7 kali. Saudara, orang itu mungkin bingung. Dia loh gak dapat amplop. Dia loh dalam kondisi usus buntu. Dia khotbah sekalipun orang paham. Tapi kenapa kok dia mau khotbah 7 kali? Gak ada apa-apanya. Gak ada reward apapun. Sebetulnya saya tahu, saya paham. Dia menemukan sukacita untuk melayani. Saudara, Anda gak mungkin bisa ada di level excellent kalau Anda itu hanya memberikan yang terbaik kalau diawasi. Kalau gak diawasi, Anda asal-asalan. Anda gak mungkin di level excellent kalau Anda melayani. Saudara, hanya kalau Anda memberikan, kalau Anda kerja itu hanya kalau ada tips. Kalau ada bonus. Kalau itunya gak ada, motivasi Anda runtuh. Anda gak mungkin berada di level excellent kalau Anda tidak punya motivasi internal. Anda itu dalam tanda kutip segera seperti Ribka menemukan sukacita di dalam memenuhi kebutuhan orang lain. Amin saudara. Motivasimu harus dari dalam. Kita baca ayat berikutnya saudara. Di ayat yang ke-19 sampai 20. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Saudara, perhatikan. Hamba ini minta air itu sedikit atau banyak. Dia berkata, berilah aku air sedikit supaya aku minum. Katakan sedikit. Paling maksimal seseorang itu minum berapa liter sih? 1 liter air mineral itu sudah bikin kembung saudara. 1 liter itu ya paling pol 1 liter. Apalagi zaman dulu bukan pakai literan begitu. Buyungnya itu dimiringkan supaya dia bisa mencedoknya lalu minum. Itu paling berapa mililiter? Paling 1/4 liter. Saudara, sedikit air. Tapi yang diberikan oleh perempuan ini lebih. Unta-untamu juga kuberi minum. Gara-gara itu dia harus bolak-balik. Itu pekerjaan yang melelahkan. Saudara, bahkan dikatakan sampai untamu itu puas minum. Berarti asumsinya kira-kira 1.200 sampai 1.600 liter. Itu adalah menawarkan pemberian yang lebih daripada diminta. Ini bicara tentang inisiatif. Ini bukan bicara tentang kewajiban. Tapi ini bicara tentang kerelaan. Katakan amin. Saudara, Anda gak mungkin bisa bergerak di dalam spirit of excellence kalau Anda gak punya kerelaan memberikan lebih daripada yang diminta. Makanya satu kali Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Kalau ada orang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Kalau kita dengar statement ini, kita gak paham karena kita orang Indonesia. Tapi orang Yahudi pada zaman itu paham betul apa yang Yesus maksudkan.
Mereka ngerti betul dan mereka nggak suka dengan itu. Kenapa saudara? Karena ada sebuah hukum yang berlaku, hukum yang resmi namanya hukum Angaria. Apa sih namanya? Saya sampai salah sebut. Sebuah hukum yang mengatakan bahwa orang Yahudi kalau ketemu dengan serdadu Romawi, maka serdadu Romawi itu punya hak untuk menyuruh, memaksa seorang Yahudi untuk mengangkat barang-barang bawaannya. Kalau dia bawa logistik, dia bawa makanan, dia bawa perlengkapan perang, dia bawa persenjataan. Saudara, kebetulan dia mengangkut berpapasan dengan orang Yahudi akan berkata semacam ini, apeslah. Sial ketemu sama mereka. Kenapa? Karena mereka akan dipaksa untuk meletakkan barang mereka, menghentikan perjalanan mereka. Kalau mereka mau ke utara sementara pasukan itu mau ke selatan, mereka harus berhenti. Mereka harus menaruh barang mereka sendiri. Walaupun mereka lelah dan haus, mereka harus bawa barang-barang mereka menuju ke arah berlawanan dari tujuan mereka. Saudara, ini tidak disukai karena ini simbol penindasan karena mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Ini simbol pemaksaan. Itulah sebabnya mereka gak suka sama orang Romawi. Coba bayangkan, pernah gak Anda melakukan sesuatu untuk orang yang Anda tidak suka? Berat atau ringan? Berat, saudara. Ketemu aja gak suka, apalagi sekarang membawakan barang-barang. Maka ini yang terjadi. Ketika mereka membawakan barang-barang itu, sekalipun 1 mil itu gak terlalu jauh. Karena orang zaman dulu itu kuat jalan jauh. Saudara, 1 mil itu kurang lebih 1,6 atau 1,7 kilometer. Itu jaraknya dekat. Tapi itu menjadi sebuah siksaan bagi mereka. Yang pertama karena mereka gak suka sama orang Romawi. Yang kedua, saudara, mereka merasa diperlakukan tidak adil. Mereka merasa ini adalah penjajahan pemaksaan. Mereka merasa bahwa mereka itu, saudara, sedang dimanfaatkan. Mereka melakukannya dengan hati yang bersungut-sungut, dengan keluh kesah, dengan kemarahan, dengan perasaan diperlakukan tidak adil. Sehingga walaupun itu cuma pendek 1 mil, tapi mereka melakukannya dengan apa, saudara? Mereka melakukannya seperti siksaan karena mereka bersungut-sungut. Mereka melakukannya dengan kemarahan. Mereka melakukan dengan hati yang jengkel, saudara. Lalu Yesus ngomong begini, kalau ada orang paksa kamu jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Apa artinya? Artinya adalah kamu gak mungkin sanggup berjalan 2 mil kalau engkau tidak pernah mengganti sikapmu. Kalau pertama engkau melakukannya karena terpaksa, sekarang engkau melakukannya karena kerelaan. Kalau yang pertama engkau melakukannya karena kewajiban, sekarang engkau harus melakukannya karena kasih. Kalau engkau melakukannya dengan bersungut-sungut, kali ini engkau melakukannya karena engkau menemukan sukacita di dalamnya. Maka kalau dari sejak awal engkau mengganti sikapmu, 2 mil itu gak akan pernah terasa berat. Tapi kalau engkau melakukannya dengan kemarahan, dengan sungut-sungut, dengan keluhan, dengan perasaan dimanfaatkan, diperlakukan gak adil, maka jangankan 2 mil, 1 mil aja sudah berupa siksaan bagimu. Poin kedua, saudara, berbunyi, ketika Anda bergerak dengan spirit of excellence, maka Anda sedang berinisiatif untuk memberikan lebih daripada yang diminta. Katakan amin. Itulah sebabnya excellent itu bicara tentang sikap hati. Tuhan lebih tertarik bukan dengan outputnya pertama-tama, tapi Tuhan tertarik dengan attitude-nya. Karena bagaimana Anda melayani, bagaimana Anda mengerjakan sesuatu, dengan sikap seperti apa Anda melakukan sesuatu, itu diperhatikan oleh Tuhan. Lakukan gak adil, Anda merasa gereja itu merampok hidupmu, waktumu, tenagamu. Saudara, Anda merasa dieksploitasi, saudara, pelayanan itu akan jadi siksaan. Itu akan jadi beban berat bagimu. Saudara,
Tapi kalau Anda melayani dengan kerelaan, karena kasih, bukan karena paksaan. Karena Anda menemukan sukacita, bukan karena hukum atau kewajiban. Saudara, pelayanan itu jadi sumber sukacita. Halo, amin. Sering kalau saya pulang 7 kali, saya susah tidur. Kenapa? Adrenalinnya nyala terus. Senangnya, puasnya itu, aduh, gak bisa saya gambarkan. Pulang itu bisa puas, ada sukacita. Mata itu berbinar. Karena apa? Karena saya dapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena apa yang saya lakukan dengan ucapan syukur, bukan dengan sungut-sungut. Amin, saudara. Anda gak mungkin bisa memberikan lebih dari yang diminta kalau sikap Anda tidak berubah. Cara Anda melayani lebih penting daripada apa yang Anda kerjakan. Saudara, cara Anda bekerja, bagaimana sikap Anda bekerja di tempat kerja, itu dilihat oleh Tuhan. Amin, saudara. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Kita baca di ayat yang keberapa, saudara? Kita baca di ayat yang Kejadian 24 ayat 61 sampai ayat 67. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah arah sumur Laharoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya. Inilah kisah, saudara, cinta pada pandangan pertama. Dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil peralatan makeupnya dan bermakeuplah dia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukan. Dia memberi aku minum, bukan aku diberi minum, tapi unta-untaku juga. Lalu Ishak jatuh hati. Saudara, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Munculkan poin ketiga. Spirit of Excellence membuka pintu promosi dan pintu bagi masa depan Anda. Saudara, Ribka itu gak sedang cari jodoh. Dia itu hanya keluar untuk mengambil air bagi keluarganya. Sesederhana itu. Itu adalah hal yang sehari-hari dia lakukan. Dia gak sedang cari jodoh. Saudara, tapi ketika dia melihat ada orang lain membutuhkan dan yang menjawab dan memberikan lebih daripada yang diminta. Saudara, ternyata apa yang dia lakukan itu membuka pintu bagi promosi. Dia mendapatkan jodoh dan dapat jackpot. Ternyata jodohnya itu adalah anak konglomerat. Dan dia mendapatkan bukan hanya promosi, dia mendapatkan masa depannya. Bahkan jauh dia menjadi garis keturunan yang melahirkan, saudara, Sang Mesias. Seorang gadis biasa, bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia bisa masuk menjadi keturunan dari perjanjian Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Yang di ujungnya meneruskan, melahirkan Sang Mesias. Bapak Ibu, kalau Anda berlaku excellent, Anda gak perlu promosi diri. Orang yang akan mempromosi dirimu. Katakan amin. Anda gak perlu kuar-kuar tentang diri Anda. Kualitasmu yang akan berbicara keras. Saudara, Anda gak perlu cari orang-orang besar. Orang-orang besar yang akan mencarimu. Amsal berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Anda juga gak perlu jadi orang Kristen. Yang single, boleh gak saya tahu siapa yang masih single dan berdoa berharap Anda someday akan menikah? Angkat tangan, kalau gak angkat tangan saya doakan jomblo seumur hidup.
Dalam nama Yesus Anda dapat jodoh semua. Anda nggak perlu datang di gereja fokusnya mata saudara jelalatan cari jodoh. Anda nggak fokus cari Tuhan tapi malah isinya cari jodoh, jelalatan siapa ya. Nggak perlu. Cukup Anda bangun hidup Anda, bangun kerohanian Anda, bangun excellent di dalam pekerjaan Anda, caramu bekerja. Jadilah excellent di dalam pelayanan saudara. Jangan hitung-hitungan. Berikan lebih daripada yang diminta. Berikan yang terbaik apapun kondisinya. Bukan karena imbalan, tapi karena ketulusan. Temukan sukacita di dalam melayani. Saudara, tanpa Anda sadari, ada beberapa mata melihat. Saudara, lalu jatuh hati kepada saudara. Sangat sulit mengejar kupu-kupu. Betul nggak? Sulit loh mengejar kupu-kupu karena kupu-kupu itu lincah. Anda mau jaring susah banget. Lebih baik Anda gunakan cara saya. Saya penuhi diri saya dengan bunga, maka kupu-kupu akan datang sendiri. Penuhi dirimu dengan kualitas. Katakan amin. Tanpa sadar, kualitas akan menarik kualitas. Anda akan dipertemukan di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Saudara, dengan orang-orang yang berkualitas pula. Saudara, fokuslah bangun kualitas. Banyak orang Kristen, isinya itu cuma berdoa minta aku punya pasangan yang berkualitas, tapi lupa membangun kualitas. Kalau Anda berdoa minta pasangan yang berkualitas, Anda juga harus jadi jawaban doa dari orang yang berdoa juga. Orang lain yang berdoa, orang yang berkualitas akan berdoa minta orang yang berkualitas. Jadi lebih baik, saudara, fokus bangun kualitas. Saudara, maka di situ akan membuka pintu untuk promosi. Membuka pintu untuk Anda dicari orang. Membuka pintu untuk masa depan saudara. Katakan amin. Saudara, dengan demikian, orang-orang yang bergerak dengan spirit demikian, saudara, itu akan membuka pintu untuk destiny, promosi, dan bahkan masa depan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.